Hai semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi bersama saya di video reaction kali ini guys. Oke, semoga kalian sehat-sehat semuanya. Oke, seperti biasa nih. Nah, kali ini saya mau react ya video pembahasan tentang ini nih. Tidak bisa hidup tanpa Indonesia. Nah, ini dia 9 negara besar ini akan lumpuh total jika Indonesia tiada. Nah, ini dia kebergantungannya 9 negara nih terhadap Indonesia nih ya guys. So, jangan lama-lama lagi. Apa kata kalau kita tengok videonya seperti apa? Let's go guys. Kita seringkali merasa Indonesia itu cuma negara berkembang biasa, negara kepulauan yang selalu sibuk dengan dramanya sendiri. Tapi pernah nggak sih kepikiran kalau ternyata kita punya kekuatan rahasia yang diam-diam bisa mengendalikan banyak negara di dunia? Kekuatan ini bukan soal militer, bukan soal utang, tapi soal ketergantungan. Kita selalu dengar Indonesia bergantung pada negara lain kan? Tapi gimana kalau itu sebaliknya? Justru negara-negara besar, dari Singapura yang super modern, India yang padat, sampai Eropa yang dingin, sangat bergantung pada apa yang ada di tanah dan lautan kita. Ini bukan hoax, ini adalah misteri geopolitik yang jarang kita tahu. Siapa kita sebenarnya di mata dunia? Dan benarkah akan ada negara-negara yang jadi runtuh atau kacau balau jika kita berhenti beroperasi? Kita akan bongkar satu persatu, bab demi bab, tentang bagaimana Indonesia yang secara mengejutkan menjadi pemasok energi, sumber tenaga kerja, jalur perdagangan vital, dan bahkan juru selamat kelaparan bagi miliaran orang. Siapkan sandaran yang nyaman, karena sekarang kita bukan cuma ngobrolin berita, tapi kita akan mengungkap kenapa Indonesia adalah raksasa tidur yang jika ia bangun atau hanya sedikit batuk, dunia bisa panik sampai menangis. Apalagi yang nomor 5, pasti bikin kamu terheran-heran setelah tahu faktanya. Nah, ini dia India. Cerita kita dimulai dari benda yang paling kotor dan paling dibutuhkan, yaitu batu bara. Ini bukan cuma soal bahan bakar, tapi ini soal stabilitas nasional sebuah negara adidaya yang sedang naik daun, yaitu India. Coba bayangin, India adalah salah satu ekonomi tercepat di dunia, dengan populasi yang sebentar lagi jadi nomor 1. Untuk menghidupkan pabrik, menyalakan lampu di kota-kota seperti Mumbai atau Delhi, dan menjalankan kereta api mereka butuh energi yang stabil. Dan tahu nggak, lebih dari 40% dari total impor batu bara mereka datang dari satu tempat, yaitu Indonesia. Angka 40% itu bukan sekadar statistik, itu adalah jantung yang terus berdetak agar India tidak mati lampu. Yang lebih mengejutkan lagi, kualitas batu bara Indonesia yang memiliki kadar kalori rendah hingga sedang ternyata sangat cocok untuk pembangkit listrik tua dan infrastruktur energi mereka yang sudah ada. Ini menciptakan ketergantungan yang nyaris sempurna. Ketika Indonesia mengeluarkan kebijakan larangan ekspor batu bara mendadak seperti yang pernah terjadi, dampaknya terasa seperti gempa bumi di New Delhi. Harga energi melonjak, pasokan listrik terancam, dan pabrik-pabrik panik. Ini menunjukkan betapa rapuhnya ketahanan energi mereka tanpa si hitam manis dari Kalimantan dan Sumatera. Ketergantungan ini bukan sekadar urusan dagang biasa. Ini adalah kartu as Indonesia dalam geopolitik energi Asia, sebuah tekanan yang jarang kita sadari. Singapura juga. Sekarang kita geser sedikit ke selatan, ke negara yang selalu kita anggap lebih maju dan lebih rapi, yaitu Singapura. Negara kota yang gemerlap ini adalah simbol kemajuan, tapi di balik kemegahannya ada rasa takut tersembunyi yang terhubung dengan wilayah perairan kita, Natuna dan Riau. Coba tebak, berapa persen listrik Singapura bergantung pada gas alam kita? 10%? 50%? Ternyata 95%. 95% energi mereka yang menerangi Marina Bay Sands dan menjalankan seluruh sistem keuangan mereka mengalir melalui pipa bawah laut dari Indonesia. Tapi ternyata hal itu malah jadi awal masalah baru yang rumit. Singapura tahu betul ketergantungannya ini adalah kerentanan terbesar mereka. Mereka telah berinvestasi sangat besar untuk membangun infrastruktur penerima gas yang canggih, mengunci kontrak jangka panjang, dan bahkan terlibat dalam isu keamanan perairan Natuna. Kenapa? Karena jika pasokan gas itu terhenti, bahkan sebentar saja, seluruh sistem mereka bisa lumpuh total. Ini bukan cuma soal ekonomi, ini soal kelangsungan nasional. Singapura selalu berusaha mendiversifikasi sumber energi. Tapi sampai hari ini, gas dari Indonesia tetap menjadi urat nadi utama. Keadaan ini menciptakan hubungan yang unik. Mereka negara makmur yang membeli jaminan listrik dari tetangganya yang lebih besar. Sebuah dinamika yang jarang diekspos media secara belak-belakan. Eropa dan Amerika juga ya.
Dunia sedang bergantung bergerak dengan menuju era nikel hijau, Indonesia era nih. kendaraan listrik, dan di pusat revolusi ini, lagi-lagi ada Indonesia tercinta, Eropa dan Amerika Serikat yang super ambisius dengan target net zero emission mereka. Sangat bergantung pada satu logam dari kita, yaitu nikel. Nikel Indonesia, terutama yang diolah menjadi bahan baku baterai, adalah kunci untuk mewujudkan mimpi mobil listrik. Kita adalah pemilik cadangan nikel terbesar di dunia. Dan dengan kebijakan hilirisasi yang kita terapkan, kita bukan lagi sekadar penjual bahan mentah. Yang lebih mengejutkan lagi, kebijakan kita yang melarang ekspor biji nikel mentah sempat membuat produsen baja dan baterai global di Eropa dan Tiongkok gelagapan. Mereka dipaksa untuk membangun sampai pabrik juga pengolahan yang di menjadi sini, gelagapan di di situ. Indonesia, jika ingin mendapatkan pasokan. Ini adalah permainan kekuasaan ekonomi yang mengubah narasi dari investor datang membantu kita menjadi investor terpaksa datang karena butuh kita. Bayangin, untuk menjaga bumi tetap hijau, mereka harus bertekuk lutut dan bernegosiasi dengan kita. Ini adalah bukti bahwa Indonesia memegang remote control untuk masa depan energi Wah, global. gila Siapa ya sangka, Indonesia nih. dari tanah kita yang sering dianggap terbelakang, lahir kekuatan yang menentukan nasib mobil-mobil listrik di jalanan Berlin dan Paris. Pindah ke isu yang lebih personal, soal tenaga kerja dan kebutuhan sehari-hari. Malaysia dan Brunei Darussalam, dua tetangga Yang kaya Malaysia kita, ya. secara fungsional lumpuh tanpa jutaan tangan dari Indonesia. Dari perkebunan sawit yang luas, Ini benar ya, proyek ini konstruksi yang banyak ya masif, warga hingga Indonesia sektor rumah masuk ke tangga. Malaysia Tenaga ini. kerja kita bukan cuma pelengkap. Mereka adalah fondasi yang menopang ekonomi dua negara ini. Ketika ada Betul. masalah diplomatik, ancaman untuk menarik TKI selalu menjadi ancaman nyata yang bisa mengguncang sektor bisnis mereka. Tapi ternyata ketergantungan ini merembet ke hal lain yang lebih mendasar, bahkan ke negara seperti Timor Leste dan Papua Nugini. Timor Leste hampir sepenuhnya mengandalkan pasokan kebutuhan pokok, mulai dari sembako hingga barang-barang elektronik dari Kupang. Bahkan, warga mereka seringkali menyeberang ke Kupang atau Bali hanya untuk berobat karena kualitas layanan. Kesehatan kita lebih terjangkau. Di perbatasan Papua Nugini, warga masih sering menggunakan rupiah karena barang-barang masih Indonesia jauh menggunakan lebih murah rupiah ya? dan mudah didapat. Ini menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya sumber daya, tapi juga pusat gravitasi ekonomi dan sosial bagi negara-negara Mantap ya tetangga yang Indonesia. lebih kecil, menciptakan efek magnet yang sangat kuat. Untuk yang terakhir ini, kalau kamu belum tahu, kamu siap-siap terkejut. Karena poin terakhir ini Afrika dan mungkin yang jalur paling di luar laut. nalar Wah. kita. Siapa sangka, makanan sejuta umat kita, yaitu Indomie, telah menjadi kebutuhan pokok hingga ke pelosok Afrika, terutama Nigeria. Dan yang lebih hebatnya lagi, ternyata penjualan mie instan Indonesia di sana Indomie ya, jauh ini lebih besar menjadi daripada di negara kita kebutuhan sendiri. ini, Afrika Indomie nih. bukan lagi makanan snack di Wow. sana, tapi sudah jadi bagian dari ketahanan pangan mereka. Ini bukan cuma soal produk, ini soal kekuatan budaya dan logistik kita yang bisa menembus benua yang jauh di sana. Tapi ternyata kejutan terbesar kita terletak pada letak geografis kita. Karena tetangga kita yaitu Australia, Iya, lebih udah dari nembus 40% nih yang pasaran, perdagangan mereka Afrika dan nih. sebagian besar perdagangan global harus melewati alur laut kepulauan Indonesia atau ALKI. ALKI adalah jalur sutra modern, jalur pintas vital yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Hindia. Ini menjadikan Indonesia bukan cuma pemilik sumber daya, tapi juga pemilik kunci gembok perdagangan global. Australia, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, bahkan AS, semua berlayar di halaman rumah kita. Stabilitas politik dan keamanan maritim kita secara langsung mempengaruhi harga barang dan jadwal pengiriman di seluruh dunia. Kita adalah penjaga gerbang samudra, sebuah posisi yang tidak ternilai harganya. Guys, begitulah deh ya, ketergantungannya 9 negara besar ini akan lumpuh total jika Indonesia tiada. Nah ini dia ya, kekuatannya Indonesia nih, kunci dayaannya 9 negara ini. So sampai di sini saja video reactionnya tentang ini. Jangan lupa subscribe, like, share, komen juga. Jumpa di next video. Assalamualaikum.